Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwati Oktavia Kondora, Prodi Manajemen dengan nomor stambuk 1910141141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang ekspor dan impor. Latar belakang ekspor dan impor yaitu didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu sumber daya alam, iklim geografis, demografi, struktur ekonomi maupun struktur sosial, sehingga dibutuhkan kerjasama. Oleh karena itu, ekspor dan impor dilakukan untuk mewujudkan kerjasama ini. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut bagaimana pengertian dari ekspor dan impor. Jadi ekspor menurut Bambang Triyoso dan Susilo Utomo tahun 2004 adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri ke suatu negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor mencakup semua barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada periode tertentu. Kemudian impor menurut Marolop Tanjung tahun 2011 yaitu kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah PBN Indonesia sesuai dengan ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku. Tujuan ekspor dan impor, yang pertama itu tujuan ekspor. Tujuan dari ekspor itu sendiri antara lain yang pertama yaitu memperluas pasar produk lokal. Kegiatan ekspor negara Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pangsa pasar produk-produk dalam negeri. Kemudian yang kedua itu menambah pendapatan devisa negara. Transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekspor akan menambah penerimaan devisa negara, sehingga kekayaan negara akan semakin bertambah. Kemudian yang ketiga itu membuka lapangan pekerjaan. Ekspor produk Indonesia ke negara lain akan meningkatkan kegiatan produk dalam negeri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian tujuan impor yang pertama yaitu untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang kedua yaitu memperkuat posisi neraca pembayaran. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak ada. Kebijakan ekspor dan impor. Yang pertama yaitu kebijakan ekspor. Pemberian subsidi ekspor. Subsidi diberikan untuk meningkatkan atau memajukan ekspor. Subsidi ini bisa dalam bentuk pembebasan pajak, pemberian fasilitas, pengurangan biaya produksi, atau lainnya. Tujuan subsidi ini adalah supaya produk ekspor bisa memiliki daya saing di negara tujuan. Kemudian yang kedua itu menetapkan prosedur ekspor sebelum melakukan ekspor. Tentu eksportir atau pihak yang melakukan ekspor harus melakukan beberapa prosedur tertentu. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang setidaknya bisa mempermudah alur ekspor. Yang ketiga itu dumping adalah kebijakan penetapan harga barang ekspor lebih murah dibanding di dalam negeri. Dengan arti lain, dumping merupakan kebijakan menjual hasil produksi di luar negeri lebih rendah dari di dalam negeri. Kemudian yang keempat, larangan ekspor merupakan kebijakan perlarangan untuk mengekspor barang tertentu ke luar negeri. Alasannya, perlarangan ini bisa karena ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Contohnya, larangan ekspor minyak bumi, barang bersejarah, kayu ataupun lainnya. Kemudian yang kelima, diskriminasi harga. Artinya, barang ekspor ditetapkan dengan harga yang berbeda untuk tiap negara. Biasanya hal ini dilakukan sesuai dengan perjanjian. Misalnya, negara A mengekspor pakaian ke negara B dengan harga murah, sedangkan pakaian yang diekspor negara A ke negara C tergolong relatif mahal.
Kemudian yang keenam, politik dagang bebas pemerintah. Memberikan kebijakan untuk bebas melakukan kegiatan ekspor atau impor. Kebebasan ini diharapkan nantinya bisa membawa beberapa keuntungan, contohnya mendapatkan barang produksi berkualitas tinggi atau barang yang harganya lebih murah. Kemudian, kebijakan impor. Yang pertama, memperlakukan kuota. Pemerintah menetapkan kuota impor dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya yaitu supaya tidak mengganggu kegiatan produksi dalam negeri. Namun, apabila suatu negara telah menetapkan kebijakan politik dagang bebas, pemberlakuan kuota ini tidak dilakukan karena bisa mengganggu. Yang kedua yaitu pemberian subsidi. Beberapa barang impor bisa jadi lebih murah dibanding dengan barang produksi dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi supaya harga barang dalam negeri bisa jauh lebih murah. Subsidi ini diberikan kepada produsen, misalnya dengan mengurangkan biaya produksi. Kemudian yang ketiga, larangan impor. Kebijakan berlarangan impor berlaku untuk beberapa barang yang dianggap bisa membahayakan lingkungan masyarakat. Contohnya, impor senjata berapi. Selain itu, larangan impor ini juga sering diberlakukan untuk menghemat devisa negara. Kemudian yang keempat, tarif. Penetapan tarif dilakukan pada barang impor, biasanya jadi lebih murah atau mahal. Jika harga barang impor lebih mahal, hal itu bisa mendorong masyarakat untuk lebih memilih memakai produk dalam negeri. Sedangkan untuk negara penganut politik dagang bebas, biasanya cenderung memberi harga impor lebih murah atau sama dengan harga barang dalam negeri. Pengelompokan bahan ekspor yang pertama yaitu barang yang diatur tata niaga ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar yang meliputi maniok atau khusus ekspor tujuan Uni Eropa, kemudian kopi, kemudian tekstil dan produk tekstil, khususnya untuk tujuan negara yang menetapkan kuota seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia, dan Turki. Yang kedua yaitu barang yang diawasi ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya bisa dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI atau pejabat yang ditunjuk, meliputi binatang jenis lembu dalam kondisi hidup seperti bibit sapi, sapi bukan bibit, dan kerbau. Kemudian inti kelapa sawit dan minyak atau gas bumi. Yang ketiga yaitu barang yang dilarang ekspornya yang meliputi karet bongka, jenis hasil perikanan dalam keadaan hidup seperti anak ikan arwana, benih ikan sidat di bawah ukuran 5 mm, ikan hias air tawar jenis boti macracus ukuran 15 cm ke atas, kemudian kulit mentah, limbah, dan scrap velo. Yang keempat yaitu barang bebas ekspor. Barang-barang yang tidak termasuk dalam 3 kategori tersebut selama memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan. Contoh kegiatan ekspor yang menguntungkan Indonesia yang pertama yaitu ekspor hasil perkebunan Indonesia. Indonesia mempunyai banyak perkebunan yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Contohnya perkebunan kelapa sawit, kopi, dan karet. Hasil perkebunan ini banyak diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Malaysia, Cina, Jepang, Jerman, dan Kanada. Kemudian yang kedua, ekspor hasil laut Indonesia. Indonesia terkenal kaya akan sumber daya lautnya. Udang menjadi komoditas ekspor utama Indonesia. Untuk hasil laut, komoditas ekspor ini banyak dikirim ke negara Jepang, Singapura, Malaysia, Inggris, Spanyol, Jerman, dan Cina. Kemudian yang ketiga, ekspor tekstil dan produk tekstil. Tekstil dan produk tekstil termasuk 10 besar produk unggulan ekspor Indonesia. Produk ini banyak diekspor ke Inggris, Jerman, Italia, Kanada,
Spanyol, Jepang, Australia, Singapura, Sri Lanka, Korea dan Korea Selatan. Kemudian contoh kegiatan impor yang menguntungkan Indonesia. Yang pertama, impor mesin dan peralatan mekanik. Mesin dan peralatan mekanik menjadi komoditas impor utama Indonesia. Dengan mengimpor dua komoditas ini, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi serta aktivitas manusia berjalan lebih lancar. Yang kedua, impor produk farmasi. Produk farmasi mencakup obat, vitamin, dan sejenisnya. Produk farmasi menjadi salah satu komoditas impor utama Indonesia. Kemudian yang ketiga, impor kendaraan bermotor Indonesia. Mengimpor kendaraan bermotor karena keterbatasan alat suku cadang, teknologi, serta tenaga ahli. Kendaraan bermotor juga menjadi salah satu komoditas impor utama Indonesia. Itulah penjelasan saya tentang ekspor dan impor pada kesempatan kali ini. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.